Koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai keputusan mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 sudah tepat. Ia pun membenarkan pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut Demokrat akan hancur lebur jika masih berada di koalisi lama. Saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin 25 Maret, Herzaki menjelaskan makna hancur lebur yang dikatakan AHY. Menurutnya, tidak ada yang bisa diperjuangkan jika koalisinya kalah dalam pemilihan presiden. Herzaki menyebutkan selama 19 tahun berdiri, Demokrat telah mengambil pelajaran bahwa berada di luar pemerintahan tidak memiliki cukup langkah efektif untuk membantu aspirasi masyarakat. Menurutnya, partai politik bakal kesulitan mendorong harapan dari konstituennya jika tak memenangkan Pilpres. Namun, situasinya akan berbeda jika Demokrat berada di dalam pemerintahan. Herzaki mengklaim pihaknya memiliki cukup kekuatan untuk mendorong aspirasi masyarakat segera dieksekusi dalam kebijakan. Diketahui Demokrat sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Namun, mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Belakangan AHY mengaku bersyukur dan mendapat hikmah setelah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto. Ia tak bisa membayangkan jika Demokrat masih berada di koalisi lama, pasti akan hancur lebur. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengklaim Koalisi Perubahan adalah pemenang yang sesungguhnya dalam pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan suara partai anggota Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam pemilihan presiden 2024. Menurut Ali, kemenangan Koalisi Perubahan itu dilihat dari dua indikator. Pertama, Koalisi Perubahan berhasil mengantarkan Anies menjadi sosok pembaharu dalam tren politik nasional. Anies dinilai berhasil menggeser kecenderungan politik yang bersifat transaksional dan mobilisasi ke politik partisipasi. Menurut Ali, capaian ini merupakan kontribusi yang sangat besar dari Koalisi Perubahan untuk demokrasi di Indonesia. Indikator kedua yakni dilihat dari perolehan suara Nasdem, PKB, dan PKS yang cukup signifikan. Dilansir Kompas.com, Partai Nasdem naik dari 12,6 juta suara pada pemilu 2019 menjadi 14,6 juta suara pada 2024. Kemudian PKS yang mengantongi 11,4 juta suara pada 2019, kini menjadi 12,7 juta suara tahun ini. Sementara PKB meraup 13,5 juta suara pada 2019 dan kini meningkat menjadi 16,1 juta suara. Kubu Anies dan Ganjar telah resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal ini, Partai Demokrat mengaku prihatin karena kubu Anies dan Ganjar hanya bisa menggaungkan kecurangan Pilpres tanpa memberikan bukti. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, peserta pemilu memang berhak mengajukan gugatan ke MK sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, ia menyayangkan kubu Anies dan Ganjar yang dianggap hanya menggaungkan kecurangan pemilu tanpa ada bukti. Menurut Herman, narasi soal kecurangan itu cenderung menjadi fitnah karena terus digaungkan. Padahal penyelesaian sengketa di MK membutuhkan data dan fakta untuk mengungkap kebenaran. Diketahui kubu Anies lebih dulu mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke MK pada Kamis 21 Maret. Selanjutnya disusul kubu Ganjar 2 hari setelahnya, yakni pada Sabtu 23 Maret. Kubu Anies mengatakan salah satu permohonan dalam gugatan itu adalah meminta pemilu ulang tanpa Gibran, sebab pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap sebagai sumber masalah. Sementara kubu Ganjar meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Padahal berdasarkan rekapitulasi suara KPU, paslon nomor urut 2 tersebut meraih suara tertinggi sehingga ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Baru-baru ini, militer Iran memperkenalkan sebuah drone baru yang diberi nama Gaza. Drone tersebut diklaim dapat membawa 13 bom dan terbang sejauh ribuan kilometer.
Dilansir Yerusalem Post, drone Gaza merupakan versi terbaru dari model Shahid 129 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012. Jika dilihat dari penampilan, drone ini mirip dengan pesawat tak berawak Hermes 450 Israel. Hanya saja ukurannya lebih besar. Sumber-sumber Iran mengatakan bahwa drone Gaza dapat membawa lebih dari 8 bom dan dirancang untuk menargetkan objek bergerak maupun stasioner. Iran semakin gencar memasarkan senjatanya sejak PBB mencabut pembatasan ekspor rudal dan drone pada Oktober 2023. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan Amerika Serikat dan sekutunya. Kemampuan drone baru Iran bahkan disebut-sebut melebihi drone MH9 Reaper buatan Amerika. Menurut seorang pejabat Sudan, kualitas drone Gaza biasa-biasa saja, namun harganya lebih murah. Sementara seorang perwira senior Angkatan Udara Qatar memuji teknologi rudal jarak menengah yang dikembangkan oleh Iran. Sejumlah partai politik telah mengajukan gugatan sengketa hasil pileg ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya P3, PSI, hingga Partai Demokrat. MK mencatat P3 mengajukan sengketa hasil pileg 2 jam sebelum batas waktu penutupan. Dalam permohonannya, P3 menggugat hasil pemilu 2024 di 18 provinsi se-Indonesia. Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, mengatakan partainya kehilangan banyak suara di sejumlah dapil. Berdasarkan hasil pelacakan, total suara yang hilang disebut melebihi 200.000. Baidowi menilai P3 seharusnya meraup lebih dari 6 juta suara dan bisa lolos ke parlemen. Salah satu kuasa hukum P3, Ervandi, menyebutkan bahwa suara P3 diubah di sejumlah dapil. Misalnya di Dapil Jawa Timur 6, Dapil Jawa Tengah 6, Dapil Banten 1, Dapil Banten 2, Dapil Banten 3, dan lainnya. Sebagai gantinya, suara partai lain bertambah. Partai Demokrat juga mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Partai ini mengklaim ada pelanggaran pada 11 provinsi, termasuk Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara. Kemudian PSI juga mengajukan gugatan sengketa pileg untuk 2 provinsi, yakni Sumatera Utara dan Jawa Timur. Sejumlah pengacara kondang di tanah air merapat ke kubu Prabowo untuk menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Di antara yang terkenal seperti Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan. Padahal kedua pengacara tersebut sebelumnya terlibat perseteruan. Dilansir Tribunnews.com, perseteruan itu mencuat pada akhir 2022 soal kepengurusan di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Bahkan, Hotman sampai mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi tersebut. Salah satu alasannya karena tak setuju jika Otto menjabat sebagai Ketua Umum PERADI untuk ketiga kalinya. Namun, perseteruan kedua pengacara itu diprediksi akan berakhir setelah mereka sama-sama merapat ke Prabowo. Diketahui Hotman Paris dan Otto Hasibuan masuk ke dalam daftar tim pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres di MK. Tim ini dipimpin oleh Wakil Dewan Pengarah TKN sekaligus pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Iza Mahendra. Ia mengatakan tim kuasa hukum sudah siap menghadapi gugatan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar. Nantinya pihaknya akan menjawab satu persatu tuntutan yang disampaikan masing-masing kubu. Yusril meminta para pendukung Prabowo Gibran agar tidak perlu khawatir, sebab tim hukum yang dipimpinnya siap mematahkan argumen dari kubu Anies dan Ganjar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.